Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Muharram Hanugrah Hidayat bersama rekan saya Yusuf Christian akan mendemokan permainan yang kami buat bernama Battleship untuk tugas akhir dari mata kuliah pemrograman visual. Permainan yang kami buat merupakan permainan yang kami acu dari permainan sebelumnya, yaitu Battleship, yaitu permainan di mana kita menebak lokasi sebuah kapal musuh, dan jika kita berhasil menebak semua kapalnya, maka kita dinyatakan menang, atau jika musuh berhasil menebak kapal kita, maka kita akan dianggap kalah. Jadi kita mengambil acuan seperti itu. Pada tampilan awal, kita menampilkan dua menu, yakni menu mulai main dan menu cara bermain. Menu mulai main digunakan untuk kita memulai permainan, sedangkan menu cara bermain kita gunakan untuk menampilkan informasi tentang cara bermain game Battleship. Kali ini kita akan mencoba menu mulai main. Kita klik mulai main, kemudian akan tampil form untuk memasukkan nama. Kita inputkan contohnya di sini nama player. Kemudian kita klik lanjut atau kita bisa enter pada keyboard. Kemudian kita diminta untuk memilih tingkat kesulitan. Di sini ada easy, medium atau hard. Untuk pertama kita pilih easy dulu. Kita klik easy, kemudian akan tampil game board. Nah, tahap pertama adalah proses peletakan domba. Nah, akan tampil preview dari domba jika kita melakukan peletakan domba. Kemudian kita bisa melakukan rotasi secara vertikal dengan mengklik rotate, maka akan berubah menjadi vertikal dombanya. Kemudian panjang domba akan bertambah menjadi 3. Kita rotate lagi, sekarang menjadi 4, kemudian yang terakhir adalah 5. Nah, selain rotate kita bisa mereset atau menghapus semua domba jika kita melakukan kesalahan. Kita set lagi dombanya dengan urutan 2, 3, 4, kemudian 5. Oke, sekarang kita klik mulai untuk memulai menebak domba dari CPU atau musuh. Contohnya di sini kita memilih yang mana enaknya ya? Ya, ini baris pertama atau kolom pertama. Oh, ternyata domba. Jika kita berhasil menebak, maka kita mendapat giliran tambahan untuk menebak. Namun jika tidak, maka akan giliran CPU untuk menebak domba kita. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa melakukan penebakan lagi. Nah, ini adalah dombanya. Kita mendapat giliran lagi. Nah, kemudian ternyata dombanya memiliki panjang 3 domba. Kemudian giliran CPU, lalu kita memilih lagi. Kita pilih secara acak saja. Untuk isi, kita menggunakan algoritma random untuk sepenuhnya bagi CPU. Artinya walaupun CPU mengenai atau menebak benar domba kita, maka dia tetap melakukan random tanpa harus memilih domba yang ada di sekitarnya. Hal ini karena kita mengingat tingkat kesulitan isi, yaitu mudah. Artinya di sini CPU tidak terlalu pintar untuk menebak domba. Nah, sekarang kita coba medium, kita klik kembali, kemudian kita klik ya untuk kembali ke menu utama. Berikutnya akan saya lanjutkan penjelasannya. Kita akan mencoba tingkat medium sekarang. Ya, kita pilih yang medium. Kemudian kita taruh dombanya. Dan kita mulai. Kemudian kita lihat pergerakan pada CPU pada tingkat medium ini. Nah, ketika dia mengenai satu domba, dia hanya akan menebak di kotak-kotak yang berada di sebelah domba yang kena tadi saja. Disinilah perbedaan antara CPU medium dan easy. Ketika semua domba telah tertebak, maka CPU akan mencoba merandom di tempat yang lain. Dan algoritma ini dilakukan hingga semua domba pada board player telah tertebak. Kemudian berikutnya kita akan mencoba tingkat
yang hard. Kemudian seperti biasa, setelah kita menyebutkan nama dan memilih tingkat kesulitan, kita taruh domba-domba kita pada board yang sebelah kiri. Kita letakkan yang gampang-gampang saja agar nanti kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja yang hard ini. Kita klik mulai, kemudian kita pilih blok yang paling awal. Nah, bisa dilihat ternyata domba kita terserang lebih dahulu. Dan bisa kita lihat ternyata CPU dengan tingkat kesulitan hard ini memiliki pola dari atas ke bawah. Kita lihat, nah kemudian dia menyerang sesuai pola yang sudah kita tentukan menggunakan perulangan. Nah seperti itu polanya. Dan ketika dia mengenai domba, maka dia akan menjalankan algoritma yang sama seperti medium. Dia hanya akan menyerang di sekitar domba tersebut. Oke, untuk algoritma hard ini kita tidak terbatas pada satu pola. Di sini contohnya polanya dari atas, kemudian dari sebelah kiri. Tapi ada 4 pola, yakni dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, kiri ke kanan, dan kanan ke kiri. Namun ketika kita memilih ini, kita tidak akan tahu pola mana yang akan dipilih oleh CPU karena akan dipilih secara acak. Sehingga kita tetap harus meletakkan domba-domba kita dengan baik. Nah, mari kita coba untuk memenangkan permainan ini. Nah, bisa kita lihat domba kita telah tertebak lagi. Tapi kita usahakan untuk menang, walaupun memang cukup sulit karena memakan waktu yang cukup lama. Di sini kita tinggal menebak domba yang panjangnya 3, yang mungkin sebelah sini. Nah, ini adalah tampilan jika kita menang. Maka kita akan diberi pilihan untuk main lagi atau kembali ke menu. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat tampilan jika kita kalah. Nah, kita coba mainkan lagi dan taruh dombanya secara urut agar mudah ditebak oleh CPU. Kita mulai, kemudian kita coba acak saja menebaknya. Nah, sayangnya di sini kita mendapatkan pola CPU yang dari bawah, sehingga mungkin akan sedikit memakan waktu. Nah, tapi bisa kita lihat di sini bahwa CPU dalam tingkatan hard ini benar-benar memiliki pola dalam menebak, tidak acak seperti isi atau medium. Nah, di sini dia berhasil menebak 1, kemudian ya tertebak 2 dan 3. Nah, ini hampir tertebak semua. Nah, ya kita kalah. Nah, sama seperti jika kita mendapat pesan Anda menang, kita akan diberi pilihan untuk bermain lagi atau kembali ke menu. Karena kita sudah bosan, kita kembali ke menu. Kemudian kita coba untuk melihat menu cara bermain. Maka kita klik tombol cara bermain. Nah, maka akan tampil sebuah jendela. Di sini menampilkan beberapa steps untuk cara bermain permainan ini yang cukup mudah dipahami. Oke, kita close. Nah, demikian permainan yang kami buat, yaitu Battleship. Jika Anda sekalian tertarik untuk mengunduh permainan ini atau untuk mengoprak-ngapriknya, silahkan diunduh di GitHub milik Mas Yusuf yang kami sertakan di bagian deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.